Saudara, memasuki hari keempat pencarian korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, penggunaan alat berat untuk proses evakuasi mulai dilakukan siang ini. Yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini proses evakuasi korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini. Seperti yang Anda saksikan, saudara, saat ini kren sudah dikerahkan untuk membantu mengangkut reruntuhan bangunan, di mana ada sekitar lebih dari 50 korban yang diperkirakan masih tertimbun reruntuhan pondok pesantren. Lalu apa kendala yang muncul dalam proses evakuasi dengan menggunakan alat berat seperti ini? Kita bahas bersama pakar teknik sipil Institut 10 November, Muji Irawan, yang telah bergabung lewat sambungan Zoom, dan saat ini Pak Muji ada di lokasi. Selamat sore Pak Muji. Selamat sore Kompas TV. Pak Muji, ini bangunan 3 lantai dan kalau dilihat dari konstruksinya, apa tantangan terberat ketika menggunakan alat berat ini? Jadi seperti yang telah kami sampaikan terdahulu, bahwa gedung Pondok Pesantren Khozini yang ambruk ini merupakan gedung 4 lantai, yang pelaksanaannya dibangun secara bertahap, tumbuh dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4 penutup atapnya. Nah, dengan permasalahan tersebut maka kita dapatkan sekarang ini kondisinya ambruk. Dan yang jadi masalah dan merupakan kegiatan yang harus segera dilakukan adalah evakuasi terhadap korban yang masih berada di reruntuhan. Nah, sudah dilakukan asesmen oleh Basarnas bahwa sudah tidak ada kehidupan lagi selain korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Nah, asesmen tersebut membolehkan kita untuk melakukan pembongkaran gedung secara hati-hati dan bertahap agar tidak memperparah kondisi daripada korban yang tertimbun di lantai dasar. Ini kita sudah mulai dengan izin yang semua pihak memahami. Ini kita sudah mulai pembongkaran sampah-sampah yang di atas, kayu-kayu, bekesing, bambu, dan sebagainya. Itu kita bersihkan semua. Selanjutnya, bertahap kita akan membongkar plat, kolom, dan balok dengan memperhitungkan masing-masing berat dan memperhitungkan kondisi stabilitas dari reruntuhan. Karena jangan sampai pada saat kita melakukan pemotongan atau pengambilan elemen struktur, itu terjadi ambruk berkelanjutan yang tentunya akan menyebabkan korban akan semakin tertindih. Ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus memperlihatkan kondisi distribusi balok, distribusi kolom, hubungan kolom dan balok dan sebagainya, agar kita segera melakukan pemotongan keping by keping, tiap keping untuk supaya bisa diangkat oleh alat berat kren dengan kapasitas 35 ton dan boom 40 meter, sehingga bisa mencapai ke daerah yang paling jauh. Dan ini supaya supaya nanti proses pembongkaran hati-hati dan tidak membuat masalah baru terhadap reruntuhan yang ada. Oke. Demikian penjelasannya. Pak Muji, penggunaan alat berat ini akan dilakukan secara non-stop atau ada jeda dengan interval tertentu? Sudah perintah dari Basarnas, kita 24 jam untuk bekerja bahu-membahu segera menyelesaikan pembongkaran ini, karena kita sudah 4 hari korban di bawah reruntuhan harus segera dievakuasi karena sudah harus mulai ada daging-dagingnya mencair, sehingga kami diminta untuk segera melaksanakan pekerjaan pembongkaran cepat tapi hati-hati, tidak memperparah konstruksi yang sudah runtuh. Oke, jika dalam pengangkatan lapisan reruntuhan ini nantinya ditemukan korban yang tertimbun, Pak Muji. Pak Muji? Halo, suara hilang. Pak Muji, dengar suara saya? Halo. Halo Pak Muji, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, oke, sudah mulai bisa. Oke, Pak Muji, kalau nanti dalam pengangkatan lapisan-lapisan reruntuhan ini ditemukan korban, apa teknik yang akan dilakukan? Ya, jadi kami akan memantau dan dipandu oleh Basarnas. Begitu kita menemukan korban, langsung kita akan berhenti, Basarnas masuk ke lokasi, tapi kita masih bisa melakukan pembongkaran di sisi lain yang masih aman. Jadi kita priority adalah untuk mencapai lokasi korban sehingga kita bisa melakukan evakuasi. Demikian.
Oke, dengan kondisi ambruk seperti saat ini, Pak, melihat kondisinya sekarang saat seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan kira-kira? Perintahnya dikerjakan secepat mungkin, mudah-mudahan Sabtu bisa mencapai lantai dasar, sehingga evakuasi bisa berjalan dengan baik, dan Basarnas bisa menyelesaikan tugasnya untuk evakuasi korban yang menurut informasi masih ada 59 orang, tapi data itu ada di Basarnas. Demikian. Baik, terima kasih pakar teknik sipil Institut 10 November, Pak Muji Irawan sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih, Pak Muji.